Dalam ibadah kita yang kedua, kita akan belajar mengenali apa yang memenjarakan hidup kita, memenjarakan iman kita, sehingga tidak aktif, tidak menjadi iman yang hidup, iman yang bebas untuk mengadakan atau mendatangkan semua yang tak mungkin jadi mungkin. Saudara, tanpa kita sadari seringkali ada hal-hal yang mengikat, ada hal-hal yang seperti tema kita berkata memenjarakan kita tanpa kita sadari. Oleh sebab itu kita perlu terus dituntun oleh terang Tuhan, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Jadi kenali penjara imanmu. Apa yang memenjarakan imanmu? Supaya jangan jadi pasif iman kita. Tapi harus aktif dan bahkan sangat aktif. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Yang pertama itu adalah penjara kepahitan. Dalam Ibrani 12 ayat 15 di firman Allah yang hidup. Ya. Hendaklah saudara saling menjagai. Ya. Supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Ya, jangan sampai ada orang yang gagal menerima berkat. Ya. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Jangan sampai ada kepahitan. Lihat saya semua. Kita ini kadang-kadang benar pun bisa disalah ngerti orang. Betul nggak? Kita ngomong benar bisa disalah mengerti. Apalagi salah. Kita berbuat baik aja bisa disalah pahami. Apalagi tidak berbuat baik. Lagi-lagi ada lemahnya kan gitu ya. Kita semua kan pasti ada plus minus ya kan. Kadang-kadang kita bisa kelihatan lebih satu hari ini lebih kelihatan jeleknya kayaknya. Bisa kan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi gak bisa dipungkiri. Pasti gesekan itu satu dengan yang lain bisa ada. Tapi firman Tuhan bilang jangan sampai kepahitan itu berakar. Haleluya. Karena kalau sampai berakar kepahitan itu, kau akan gagal mendapat berkat Allah. Itu dia masalahnya. Gagal mendapat apa? Gagal mendapat berkat Allah. Terus? Hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Jadi kepahitan ini merusak kehidupan rohani. Kehidupan rohani kan berbicara tentang iman. Makanya iman bisa seperti dibelenggu. Jadi gak bisa aktif. Tidak bisa bekerja. Tidak bisa menerobos. Membuat semua yang mustahil jadi tidak mustahil. Kita menjadi serba terbatas. Padahal harusnya kita ini semua dengan iman bisa melampaui batas. Haleluya. Amin saudara. Maka waspada. Harus segera cari perdamaian. Supaya jangan ada kesempatan bagi iblis. Karena kalau ada kesempatan bagi iblis, iblis bisa menguasai hatimu. Iblis menempati hatimu. Dan kalau sudah iblis menempati hatimu, walaupun kau pelayanan, walaupun kau ibadah, dan walaupun kau korban, justru pelayanan, ibadahmu dan korbanmu, jalan kematian bagimu. Itulah Ananias dan Safira. Gara-gara korban si Ananias lah dia mati. Gara-gara ibadah si Ananias lah dia mati. Coba dia gak beribadah kian. Gak akan korban dia di ibadah, betul gak? Gara-gara pelayanannya lah dia mati. Coba dia gak pelayanan kian. Atau gak bertobat. Dia gak akan mati seperti itu di depan Petrus. Jadi kalau begitu lebih baik gak bertobat Pak. Tambah mati lagi. Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kalau di ibadah saja kau bisa mati. Apalagi di luar ibadah pasti mati. Hanya kalau udah beribadah jangan macam-macam. Jangan sampai kepahitan itu berakar.
disakiti bisa sakit hati, Pak. Saya juga masih sakit hati, jangan pikir saya ini udah kebal, enggak. Masih bisa tersinggung, masih. Masih bisa marah, masih bisa, Bu. Saya masih manusia. Tinggal di bumi, cubitlah, sakit. Haleluya. Ya. Tusuklah pakai jarum, teriak aku. Siapa yang nusuk? Kurang ajar itu. Saya kan gituin. Walaupun setelah itu, diberkatilah kau, sakit kali. Haleluya. Karena gak mungkin dikutukkan. Loh, haleluya. Walaupun kadang-kadang kita di awal tuh mencak-mencak. Kau ini ya, gitu. Tapi gak ngomong kotor lah. Gak sampai ngomong jorok lah. Gak sampai maki-maki dan mengutuk lah. Amit-amit. Kita bisa marah. Tapi jangan sampai berbuat dosa, kata firman Tuhan. Karena itu memberi kesempatan kepada iblis. Harus cepat move on dari semua kepahitan. Katakan amin. Ayo. Dan kalaupun saudara gak salah. Kalau memang saudara harus merendah. Saudara yang minta maaf. Gak ada masalah. Belajarlah merendahkan diri biar kau habisi Yebus yang ada dalam dirimu. Jangan bilang enak kali siapa rupanya dia. Sehingga aku harus minta maaf ke dia. Bukankah dia yang salah ke aku? Emang dia lebih mulia rupanya dari aku. Itu Yebus loh. Karena Yebus adalah bicara tentang gambaran karakter. Yang suka meremehkan orang. Yang gak bisa mengakui keberhasilan orang. Gak bisa melihat kehebatan orang. Orang Yebus melihat kehebatan orang, pingsan dia. Selalu meremehkan. Udah aku bilang tadi. Daud diremehkan. Bahkan sampai dianggap ikan teri. Kepala timah si Daud ini. Orang timpang, orang buta. Itu yang mengenyahkan kau dari Daud. Gak akan pernah bisa kau masuk ke sini katanya. Tapi fakta apa? Daud maju. Habis mereka semua. Tamat riwayat Yebus. Dibabat habis sama Daud. Daud orang yang disertai Tuhan dihina. Goliat aja digorok. Dipenggal. Kepalanya diangkat. Ditenteng loh. Ditenteng kepala Goliat. Waduh, itu Daud. Salam. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi waspada dengan jangan sampai berakar. Karena nanti saudara gagal mendapat berkat Tuhan. Iya kan? Iya. Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara yang gagal mendapat apa? Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara. Jadi jaga. Kalau kira-kira udah lihat, kayaknya kau udah mulai dalam itu akar pahitnya. Kalau kira-kira kau bisa cabut-cabutlah. Cara cabutnya gimana, Pak? Kalau kau harus meluluhkan hatinya. Membuat senyum, membuat dia bisa insaf, ya buat, lakukan. Kalau harus minta maaf kau ke dia, lakukanlah, jagalah, biar jangan gagal dia menerima berkat Allah. Biar aja Pak, biar mati dari situ. Kenapa kau masih biarkan si Yebus? Haleluya. Lalu bagaimana supaya kita bebas dari kepahitan hidup ini? Kita lihat Kisah Rasul 13:43. Ya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah. Ya. Mengikuti Paulus dan Barnabas. Ya, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi, Yudaisme maksudnya, yang takut akan Allah. Lalu mereka mengikuti Paulus dan Barnabas. Terus? Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya, jadi kedua rasul itu maksudnya Paulus Barnabas menasihati penganut-penganut agama Yahudi dan orang Yahudi yang banyak lainnya yang takut akan Allah supaya tetap hidup di dalam kasih sama-sama katakan hidup dalam kasih karunia. Apa kaitannya Pak dengan bebas dari kepahitan? Ini justru kunci jawabannya. Ini resepnya, ini obatnya. Kita harus tetap hidup dalam kasih Oke. Mengapa dinasihati supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah? Karena kasih karunia Allah membebaskan kita dari kepahitan hidup. Boleh lihat saya?
Kalau saudara sudah hidup dalam kasih karunia Allah, kau pasti merdeka, bebas dari kepahitan. Kenapa kau bisa kepahitan? Karena kau sudah tidak lagi tetap di dalam kasih karunia. Karena tadi kan itu nasihat daripada Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi. Di dalam ayat 43 kisah Rasul 13. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati mereka. Menasehati supaya mereka tetap apa? Hidup di dalam kasih karunia. Berarti bisa enggak keluar dari dalam? Supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kenapa harus tetap hidup dalam kasih karunia Allah? Kita ke Ibrani 12 ayat 15 kembali dari terjemahan baru ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan sampai ada yang keluar dari kasih karunia. Harus tetap di dalam, katakan amin. Amin. Sama-sama katakan saya, tetap di dalam kasih karunia. Tetap di dalam Jangan kasih sampai karunia. menjauh. Sama-sama katakan, jangan sampai menjauh. Jangan sampai menjauh. Boleh lihat saya semua, saudara nggak akan pernah bisa hidup di luar kasih karunia. Kita selamat karena kasih karunia. Kita ada karena kasih karunia. Semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia. Kita hidup, kita ada. Katakan amin. Makanya jangan menjauh. Jaga. Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Ya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak Jadi orang. kenapa sampai bisa kepahitan, Pak? Kau menjauh dari kasih karunia. Tapi Pak, hubungannya sakit kali bukan. Makanya aku bilang tadi, Samuel tetap berada tidur dekat tabut hadirat Allah. Dia berada, saya yakin anak-anak Samuel yang dursila itu pasti gak benar ngomongnya. Pasti bentak-bentak Samuel. Pasti mungkin maki-maki Samuel. Betul gak? Karena setiap kali mereka menginginkan daging-daging itu kalau dihalangi sama pelayan-pelayan, mereka rampas. Mereka ambil dengan kekerasan, betul? Karena manusia dursila. Tapi adakah ayat yang berkata, lalu sakit hatilah Samuel terhadap anak-anak Imam Eli. Lalu dia keluar dari bait Allah, pindah ke gereja lain. Kalau saudara karena sakit hati pindah ke sini, balik lagi kau. Berdamai kau. Di sana kau tinggal. Jangan bawa-bawa ke sini sakit hatimu. Tapi kalau karena firman, karena rindu kau tinggal dekat tabut, karena rindu hadirat Tuhan, welcome to Jaitun. Haleluya. Tapi kalau hanya karena sakit hati, iya Pak, aku kurang diperhatikan di sana. Rusak nanti hidupmu. Haleluya. Jadi jangan menjauhkan diri dari kasih. Biar jangan tumbuh akar pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Ini membelenggu iman. Ini membuat kita tidak sungguh-sungguh bebas dalam Kristus. Seringkali, karena apa? Apalagi kita merasa benar. Makanya maaf ya. Kalau orang udah gampang sakit hati, maaf. Saya udah bilang, saya juga masih manusia. Bisa disakiti bisa. Sakit hati bisa. Tapi gak bisa lama-lama dong. Gak usah ya. 2-3 jam, 1 harian. Kita gak bisa doa kalau masih menyimpan sakit hati loh. Aku bingung kau udah sakit hati. Masih bernubuat. Aku bingung kau udah sakit hati. Dapat penglihatan. Bilang aja lah, memang aku juga melihat saudara, aku dapat penglihatan hari ini. Saudara juga lihat saya kan? Wah, dapat penglihatan, haleluya. Hati-hati. Jaga hati dengan segala katakan haleluya. Tuhan tolong kita semua, katakan amin. Jangan menjauh dari kasih. Saya udah sering bilang. Jangan karena orang lain komentari kita negatif. Dia yang berkomentar negatif.
Harusnya dia dong yang menanggung kesalahannya. Harusnya dia dong yang berdosa. Kenapa kita yang masuk neraka? Orang yang berkomentar negatif ke kita. Pelayanan yang kita tinggalkan. Tuhan yang kita jauhi. Ada apa itu? Iman macam apa model kayak begitu? Tak peduli apa kata orang. Tak peduli apa bulian orang. Tak peduli seperti apa sikap orang. Kita harus tetap jadi tebu yang baik. Tetap bertumbuh. Emang gue pikirin. Kenapa kau tidak lagi WL? Wah, aku lagi kena ini. Udah gitu dia, haleluya. Sakit hatiku. Aku selalu di mata-mata. Banyak kali mata-matanya. Bahkan ditaruh CCTV di kepalaku, Pak. Move on. Katakan haleluya. Kau harus bisa menang dulu dari situ. Maaf ya, saya udah lihat banyak orang gagal lolos. Gagal move on dari kepahitan. Saya lihat itu. Tuhan ajar saya dari dulu. Nggak bisa, harus mengampuni. Karena tegang sarafku. Kalau nggak bisa mengampuni. Tegang. Karena Tuhannya senjataku. Hadiratnya habitatku. Dan aku nggak bisa hidup di luar itu. Jadi kalau ada kepahitan. Tuhan, Yesus. Langit tembaga, Pak. Tanah besi. Kita mau haleluya. Nggak kena. Mau kau buat. Malah mau muntah yang benar. Itu nggak boleh ditiru. Oke, gini dibuat Pak Gem, kayak gini buat pen. Mari angkat pujian suaraku. Belum apa-apa. Haleluya. Ya, katakan ya. Nah, itu dia. Itu harus ngalir. Amin, soku. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Jadi jangan menjauh dari kasih malah harus kita selalu dinasihati supaya tetap hidup di dalam kasih. Kasih karunia itu membuat hati kita bisa cepat berbalik dari segala kemarahan, dari segala kepahitan. Bisa langsung meredam itu. Walaupun dah luka, walaupun dah korban, disakiti. Nggak salah, tapi disalahkan. Itu kan paling sakit kan. Udah nggak salah, disalahkan. Udah gitu yang menyalahkan, yang kita kasihi pula. Sempurnalah penderitaan itu, haleluya. Iya kan? Tapi ya sudah. Jangan jadi baperan kan gitu kan. Udah cepat selesaikan, nggak apa-apa. Ini bentukan buat saya. Makanya jadi Samuel. Tidurnya itu di dekat tabut. Itu rahasianya. Tidurnya di mana? Ya, sama-sama katanya, saya dekat tabut. Iya. Tabut itu hadirat Tuhan, tahu? Tongkat Harun yang sudah kering. Ketika Israel semua bersungut-sungut soal kepemimpinan Musa dan Harun. Tuhan bilang ambil semua tongkat pemimpin. Ada 12 suku pemimpin yang ada di Israel. Ya, ambil semua tongkat para pemimpin-pemimpin suku itu. Termasuk Harun. Bawa ke hadirat Allah. Di hadapan Tuhan. Ditabut. Semalam-malaman. Tongkat itu ada di sana. Coba ayat 7-nya dulu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum. Coba naik dulu ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Ayat 7, Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di mana?
dalam kemah hukum Allah. Dekat tabut. Apa yang terjadi? 8 baca, tolong baca ya. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, Ya, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. itu tongkat kering Pak. Gak mungkin dia jadi tongkat kalau gak dipotong dari pokoknya. Dan gak mungkin dijadikan tongkat kalau gak kering. Betul gak? Haleluya. Dan itu udah dipakai Harun lama, bertahun-tahun. Tapi begitu ditaruh di hadapan Tuhan, yang kering, yang sudah tidak ada kehidupan, hidup lagi. Kau merasa kering dalam hidup ini? Merasa gak ada lagi kehidupan, gak ada masa depan? Masuk ke hadirat Allah. Datang ke hadapan Tuhan. Kau akan lihat, kau akan bagaikan tongkat Harun kembali apa? Bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, berbuahkan buah badam. Katakan haleluya. Jadi gak ada istilah putus asa. Gak ada istilah merana. Gak ada istilah berat kali hidup ini. Sakit. Datang kau ke hadapannya. Samuel ada di hadapan Tuhan. Gembalanya gak benar. Anak gembalanya dursila. Gak ngaruh tuh Samuel. Gak jadi gila dia. Gak keluar dia. Gak jadi hancur dia. Tetap stay. Waktu Tuhan bicara pada Samuel. Di depan tabut pada waktu malam. Kan gitu ya. Samuel, Samuel. Samuel bangun loh. Tapi dia gak tahu yang manggil dia Tuhan. Betul gak? Dia lari ke Imam Eli. Dia bilang apa? Ya Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Kenapa? Dia lari ke Imam Eli. Karena Imam Eli sering panggil dia. Ngapain Imam Eli panggil dia? Namanya juga hamba Tuhan. Ambil dulu anduk peras ke air panas. Taruh dulu ke perut ini udah masuk angin katanya. Haleluya. Itu contoh. Itu contoh. Haleluya. Dan Samuel ini boleh dibilang ya boleh jadi pelayan Eli, Imam Eli. Makanya dia lari kepada Imam Eli dan berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak manggil kau. Tidurlah kembali. Ganggu tidur aja kau. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Oke? Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, cepat loh. Nggak dia bilang, nyusahin aja pendeta ini. Tapi beda dengan Samuel. Baru dipanggil, yang manggil Tuhan. Tapi dia larinya ke Imam Eli loh. Ada apa Bapak? Mau beli bodrek? Apa beli bubur? Mau beli apa? Obat mencret? Norit? Atau apa? Gitu Samuel. Lalu Imam Eli bilang, jangan ganggu aku tidur. Pergi kau tidur, gak ada aku panggil kau. Dia gak bilang, sombong kali mentang-mentang pendeta. Enggak. Dia tidur lagi. Lalu dipanggil lagi dia sama Tuhan. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan siapa? Eli. Setelah berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli. Bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Bayangkan. Sampai 3 kali Samuel kayak begitu. Eli belum nangkap. Gak bisa ngerti kalau Tuhan yang lagi bicara. Berarti Eli pun udah pekak. Itulah sebabnya anaknya jadi dursila. Tapi hebatnya Samuel walaupun digembalakan pendeta rusak. Di sekelilingnya manusia dursila. Gak ngaruh tuh. Haleluya. Karena tinggal di mana dia? Tidur di tabut. Hadirat. Sama dengan tongkat Harun. Udah kering Pak. Sudah berapa puluh tahun itu tongkat Harun. Memang gak dicatat. Tapi kita udah tahulah bagaimana sangat keringnya tongkat itu.
Sudah berapa lama mereka di padang gurun. Dan Harun selalu pakai tongkat itu. Tapi ternyata bertunas lagi. Mengeluarkan kuntum lagi. Berbunga lagi. Berbuah lagi seolah-olah dia tumbuh di tanah selama ini. Itu kan sangat tidak masuk di akal. Itulah hidupmu dan saya. Walaupun orang bilang, kau udah hang. Udah gak bisa lagi di-download. Udah habis pulsa. Sudah mati nomormu. Handphonemu pun, Nokia lama, gak bisa lagi nih. Ya, gak bisa lagi. Udah rusak. Tapi kau datang ke hadirat. Tidak peduli sekering apa hidupmu hari ini. Tidak peduli orang sudah pesimis lihat kau. Mungkin udah semua orang berkomentar, udahlah. Jangan terlalu berharap lagi sama dia. Udah tongkat keringnya itu katanya. Jangan harapkan lagi dia berbuah. Enggak. Masuk kau ke hadirat. Kau akan mulai bertunas. Mengeluarkan kuntum. Menghasilkan bunga. Dan berbuah. Buah badam. Enggak ada orang yang enggak berubah di hadirat Tuhan. Enggak ada orang yang tidak akan dipulihkan. Tak peduli semati, serusak, sehancur, sekelam. Sedalam apa kau jatuh, enggak peduli. Selama ada niat datang ke hadirat, pulih. Tidak peduli sekitarmu semua dursila. Tidak peduli pemimpin rohanimu juga rusak. Enggak peduli andai kata. Tapi kalau pemimpin rohanimu pun orangnya Tuhan. Di sekitarmu orang kudus. Justru kau yang jadi dursila. Bisa enggak? Di penggembalaan yang benar. Di sekitar orang-orang kudus. Tapi justru dia manusia dursilanya. Ada Ananias dan Safira. Digembalakan oleh Petrus. Di gereja Petrus Internasional. Dengan firman yang dilandaskan oleh apostolik profetik. Keren kan? Tapi Ananias dan Safira hancur. Justru ibadahnya, pelayanannya, korbannya membawa dia menghujat Roh Kudus. Karena Petrus bilang, kau mendustai Roh Kudus. Dia sampai kepada dosa menghujat Roh Kudus. Jadi ada di sorga? Nggak mungkin. Pasti ke neraka. Karena menghujat Roh Kudus, Pak. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai siapa? Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Haleluya. Pelayanannya, penggembalaannya, korbannya yang tidak sedikit itu. Yang justru membuat dia binasa. Jangan sampai ibadah ini jalanmu binasa. Bukan karena ibadah ini pintu neraka, bukan. Tapi karena hatimu dikuasai setan. Karena gak bisa jujur. Jadi orang yang gak bisa jujur, jujurlah. Jujur mengakui diri apa adanya. Tadi aja aku tertemplak, baru di sana tadi. Harusnya kau jawab, bukan karena jam terbang. Tapi karena anugerah. Gak ada karena jam terbang. Semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, semua yang tak mungkin, buktinya tongkat Harun. Dan kalaupun kau udah merasa bagaikan tongkat Harun selama ini, udah kering. Kau bisa berbunga, berbuah lagi. Bisa, Pak. Asal jangan keras kepala itu aja. Asal jangan degil. Jangan terus menjauhkan diri dari kasih karunia. Katakan haleluya. Efesus 2 ayat 8. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan, pekerjaan Allah dalam hidup kita. Ayat 8, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Terus? Oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Gak ada hasil usaha di sini. Jadi kalau udah bicara kasih karunia, semua karena anugerah. Semua karena pemberian Tuhan. Semua karena Tuhan yang berperan penuh. Haleluya. Terus? Tetapi pemberian Allah. Ya.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, Jangan ada orang yang memegahkan diri. jangan ada orang yang masih mempertahankan Yebus. Mempertahankan Yebusnya. Jangan ada yang memegahkan diri. Terus? Karena kita ini buatan Allah. Ya, Diciptakan dalam Kristus Yesus amin. untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, kalau kita melakukan pekerjaan baik semua karena kasih karunia tadi. Kalau kita sanggup melakukannya itu karena kasih karunia. Paulus bilang, aku lebih gila dari yang lain mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi bukan aku. Melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Haleluya, lanjut lagi terus. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. iya, ia mau. Supaya kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Supaya apa? Lewat kasih karunia itu. Kita terus melakukan pekerjaan yang baik. Karena untuk itulah kita dicipta Tuhan. Katakan haleluya. Nah, kita lihat kasih karunia dalam pengertian yang benar. Roma 5:15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Karunia Allah nggak sama dengan pelanggaran Adam. Terus? Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ya, Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. katakan amin. Satu orang yang berdosa, Adam. Maka seluruh dunia dikuasai dosa. Betul? Semua orang akhirnya jadi orang. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang lahir sebagai orang yang tak berdosa. Semua orang berdosa. Kecuali Kristus. Haleluya. Itu gara-gara Adam. Tapi kasih karunia Allah enggaklah sama dengan itu. Jauh lebih hebat lagi kasih karunia Allah. Jadi kalau karena Adam, satu orang jatuh dalam dosa, semua ada dalam kuasa maut. Lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus. Yesus mati untuk semua dosa. Maka kasih karunia dalam Kristus yang rela mati untuk kita jauh lebih besar dari pelanggaran Adam. Katakan haleluya. Jadi kalau karena satu orang berdosa, semua orang dalam kuasa maut. Karena satu orang penebus dosa, semua yang percaya diselamatkan. Bebas dari kuasa maut. Keren ya. Roma 6, 14, 15. Ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Inilah orang yang hidup dalam kasih karunia. Tidak lagi dikuasai Oleh dosa. Jadi kasih karunia bukan membuatmu bebas melakukan keinginan berdosa baru nanti diampuni. Itu kasih karunia neraka. Itu ajaran neraka, ajaran setan itu. Nangkap sampai di sini? Sekali lagi itu ajaran setan. Kalau orang menganggap karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, lalu hidupnya ngaco, baru nanti tinggal datang pada Tuhan, diampuni lagi. Ngaco, diampuni. Rusak, hancur, diampuni. Itu ajaran setan. Ini harus diperjelas. Haleluya. Justru kasih karunia membuat kita tidak lagi dikuasai dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum. Terus? Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau orang hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi dikuasai oleh ini caranya supaya jangan ada kepahitan yang memenjarakan iman kita. Ya, biar jangan dipenjarakan lagi, jangan terpenjara imanmu. Sayang. Imannya enggak aktif. Imannya enggak hidup. Sayang sekali. Udah percaya pada Yesus, tapi hidup masih sama kayak orang kafir. Udah percaya sama Yesus, tapi hidup masih mengendap kutuk di dalamnya. Apa itu? Sudah percaya pada Yesus, tapi langit di atas tembaga. Tanah di bawah besi. Ya ilah. Sampai kapan kita jadi orang Kristen kayak begini? Sampai kapan kita jadi orang Kristen? Untuk makan, minum, pakai saja burung lebih bernasib dari kita.
Burung lebih sejahtera. Kan burung tidak pernah menuai, tidak pernah menabur, kata Alkitab. Tidak pernah menuai dan menaruh hasil tuaian di dalam lumbung. Tapi diberi makan oleh Bapa yang di surga. Tapi kita harus sampai nyolong. Harus sampai kong kali kong. Harus sampai korbankan ibadah. Lebih parah dari orang kafir. Makanya periksa hatinya. Jangan jadi orang Kristen yang gampang sakit hati. Orang kalau udah gampang sakit, jangan bilang. Ya kayak mana Pak? Orang udah kayak gitu bawa lahir, mampuslah kau. Matilah. Kalau udah memang kayak gitu bawa lahirmu. Udah aku bilang, sekering-keringnya kita. Serusak-rusaknya kita. Datang ke hadirat Tuhan, pulih. Tongkat Harun loh. Samuel. Di tengah-tengah orang dursila. Bahkan digembalakan orang yang tidak bisa dengar suara Tuhan. Tapi bisa tumbuh lurus loh. Bisa jadi nabi Tuhan yang besar. Gak jelas mentornya. Gak jelas pemimpinnya. Tapi bisa tetap dia lurus, Tuhan terhubung. Kau dipimpin gembala yang masih sampaikan suara Tuhan. Yang masih bawa mujizat. Bawa hadirat. Tapi tetap dursila. Memang kau gak pantas hidup, lebih baik mati. Ya dong. Betul gak? Bukankah anak-anak Imam Eli semua mati dibunuh sama Tuhan? Termasuk Imam Elinya. Karena dia menggemukkan diri. Dia duduk, jatuh, batang lehernya patah. Kenapa batang leher? Leher ini yang menyatukan tubuh dan kepala. Ini bicara kasih. Artinya terputus. Berarti benar-benar udah terputus hubungannya dengan Tuhan. Karena kalau sudah batang leher patah, berarti kepala tidak lagi berfungsi membawahi tubuh. Nangkap sampai di sini. Bukankah kita tubuh Kristus? Kristus adalah kepala kita. Jadi kalau sampai leher iman, ini iman. Leher ini juga bicara iman, iman dan kasih. Baju jirah iman dan kasih ini. Kalau udah putus, udah. Ini menunjukkan bahwa gak ada hubungan dengan Tuhan. Samuel digembalakan manusia macam begini. Tapi tetap tumbuh hebat. Tebu yang baik. Tebu yang apa? Karena dia punya murtetesan. Coba lihat metiknya itu. Tuhan yang panggil larinya ke Imam Eli. Ya Bapak. Bapak memanggilku. Oh respeknya ke Imam Eli. Walaupun Imam Eli gak jelas. Haleluya. Tapi tetap dia belajar hormat. Makanya saya bilang saudara. Saya dilatih Tuhan seperti itu loh. Yes. Sekali lagi saya dilatih Tuhan. Dari sejak 92. Menghormati gembala yang bagaikan Imam Eli. Tapi bukan berarti jadi kompromi. Samuel tidak kompromi di bawah penggembalaan Imam Eli. Kalau kompromi mampus. Haleluya. Saya gak kompromi. Tapi saya tetap loyal. Belajar mengasihi, belajar respect. Begitu Tuhan bilang check out, ya check out. Begitu Tuhan bilang tinggalkan, tinggalkan. Enggak ada ampun. Walaupun dibujuk-bujuk lagi sini, enggak, no. Karena saya harus dengar Tuhan, bukan dengar kau. Karena aku pun menghargaimu karena Tuhan. Aku respect karena Tuhan. Bukan karena siapa kau. Tapi karena siapa Tuhanku. Haleluya. Ya, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Amin saudara, ya biar sehat iman kita. Katakan haleluya. Amin saudara. Ya, jadi kamu tidak dikuasai oleh karena apa? Kamu sudah berada di bawah kasih karunia. Ayat 15 ya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Ya. Tetapi di bawah kasih karunia? Ya. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, nggak bisa. Justru karena kasih karunia itulah kita tidak dikuasai dosa lagi. Nggak dikuasai kepahitan lagi. Nggak dikuasai kemarahan lagi.
Gak dikuasai kebebalan lagi, kedegilan, pemberontakan gak dikuasai lagi. Karena dia akan memenjarakan iman. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Amin. Yes. Roh Kudus adalah roh kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kisah Rasul 2:38. Jadi ternyata kasih karunia Allah itu bicara Roh Kudus yang kita terima dalam hidup kita. Ya, Kisah 2:38. Main cepat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yes. Jadi Roh Kudus adalah kasih karunia itu. Kita lihat lagi lebih jelas. Dalam Ibrani 10:29. Ibrani 10:29. Ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Ya. Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Ya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Roh itu roh besar. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kasih karunia. Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya. Roh Kuduslah kuasa yang memberikan kita kekuatan. Roh Kuduslah pengajar kita yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran supaya jangan terpleset. Katakan haleluya. Yes, katakan amin. Wow, sekarang kasih karunia Allah itu membuat saudara dan saya berkata, lah terkatakan. 2 Korintus 9:14-15, main cepat ya. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi kalau saudara hidup di dalam kasih karunia, hidupmu itu tak terkatakan. Berkatmu gak terkatakan, tak dari mana-mana aja datang. Haleluya. Haleluya. Orang semua kekeringan, gak minum. Tapi entah kenapa di dapurmu tiba-tiba keluar mata air. Bukan di ruang tamu, kalau di ruang tamu nanti terganggu. Haleluya. Pas di dapur, dekat toilet. Haleluya. Keluar mata air dari dinding Papua, dan di dinding itu kayak persis kayak gunung batu yang di Musa. Haleluya. Keluar air, padahal udah mati seluruh pam. Udah jadi absintus semua air. Udah racun, udah banyak yang mati. Tapi dari dinding dapurmu, dinding toilet, keluar air. Itu pun bisa langsung minum. Sampai semua orang bingung, kok bisa ini begini? Nah itulah dia. Karena kau hidup dalam kasih karunia yang tak terkatakan itu. Kenapa gak tepuk tangannya mantap kali? Haleluya. Orang bilang sama siapa lah itu laku. Tiba-tiba datang suamimu. Orang Jerman. Cinta Tuhan. Anak satu-satunya. Orang tuanya yang punya perusahaan besar di Jerman. Dan kata Tuhan dia harus menikah dengan orang yang tinggal di Medan. Lebih spesifik katanya Jemaat Zaitun. Haleluya. Karena dia dapat mimpi. Yang mana ya aku gak tahu, dia yang mimpi kan. Dia bilang ini orangnya Pak, pas. Haleluya. Lah terkatakan. Jadi jangan bilang gak mungkin itu. Masuk kau ke hadapan Tuhan. Jadilah tongkat Harun yang ada di hadapan Tuhan. Jadilah Samuel yang selalu tidur dekat tabut. Semua yang tak mungkin jadi. Ada haleluya. Alkitab mencatat. Selama Samuel hidup. Tidak ada musuh orang Israel yang pernah menyerang Israel. Selama Samuel hidup tidak ada musuh yang menyerang Israel. Aman. Karena apa? Ada orangnya Tuhan di sana. Ada orang yang dipilih Tuhan di sana. Haleluya. Makanya saya mau katakan saudara, kita ini kalau benar-benar sudah hidup dalam terang. Luar biasa. Karena kasih karunia yang kita terima membuat semuanya tak terkatakan berkatnya. Tak terkatakan pemeliharaannya. Tak terkatakan jalan-jalan Tuhan itu. Aku gak nyangka bisa ada di sini hari ini. Aku juga gak nyangka bisa punya ini, punya itu, punya ini hari ini. Sungguh tak terkatakan. Dan ini semua karena kasih karunia.
Coba dulu 1 Samuel 7 ayat 13. Ya. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Ya. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi selama seumur hidup Samuel, tak ada musuh yang berani mengusik Israel. Haleluya. Udah paham saudaraku, dia cuma gini aja udah tahu ya. Haleluya. Haleluya. Mantap. Seumur hidup Samuel, tidak berani lagi orang Filistin itu apa? Datang memasuki daerah Israel. Dulu jor-joran. Karena mereka selalu punya Goliat. Tak kayak mana-mana lahir aja anak Goliat. Ada aja lagi Goliat mereka. Haleluya. Sehingga mereka benar-benar kayak orang Yebus. Tapi ya itu dia, ada Samuel. Orangnya Tuhan. Yang selalu ada. Makanya kalau saudara selalu ada di hadapan Tuhan, tidak ada musuh yang berani mengusikmu. Diusik putus. Nggak usah kau ancam-ancam. Haleluya. Nggak usah diancam-ancam. Diperingat. Tak, jangan. Nanti gini loh. Itu pun harus dengan kasih loh. Jangan dengan arogan. Jangan dengan roh Yebus. Kau tahu? Biar kau tahu ya. Kalau orang berani nunjuk aku. Mati itu. Mampus itu. Mampus. Mampus. Itu kesurupan. Haleluya. Kita boleh ingatkan orang. Jangan. Jangan pegang mawar yang sedang berduri. Kau tertusuk nanti. Itu. Jadi bukan ngancam. Jangan kau lewat terus. Karena jurang di dalam. Di sana. Dan buayanya banyak. Tambah buaya, singa, harimau. Sama semua. Sama macan tutul. Jangan. Itu mengingatkan. Bukan ngancam-ngancam seolah-olah kita ini gak bisa diusik. Jangan. Haleluya. Katakan. Biar sehat. Mau disehatkan? Tersinggung lagi aku. La ilah. Yebus. Kapan kau rebut Sion itu? Kapan kau kuasai Yerusalemmu? Kapan kau miliki firman pengajaran ini? Kalau kau miliki firman pengajaran, maka kau akan punya pelita yang bercahaya di tengah-tengah sekitar yang sangat gelap. Jadi kau tak perlu takut lagi dengan kegelapan apapun. Segelap-gelapnya kegelapan, karena kau sudah punya pelita yang bercahaya, jalanmu aman terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Jalanmu aman. Orang jalan meraba-raba, kau jalan lancar. Usahamu lancar, jodohmu lancar, rumah tanggamu lancar, bisnismu lancar, uang yang masuk juga lancar. Karena apa? Enggak ada yang menghalangi langkahmu. Semuanya terang. Adapun sendungan, ada batu besar, ada jurang, kau bisa hindari. Orang karena gelap nggak bisa dilihat jurang, karena kuraba-raba. Dia nggak tahu jurang, masuk job, malu job. Lo betul saudara? Tapi karena kau sudah punya Sion dan Yerusalem. Keren itu, banyak kali istilah kita ya. Itulah kerennya pengajaran ini. Enggak istilah-istilah yang dari pojok sana diambil. Dari ini, tapi istilah-istilah ini firman semua. Gimana Sionnya bro? Gitu aja kalau kita jumpa ya. Apa kabar? Lancar Sion? Aman Yerusalem? Nah gitu. Artinya apa? Apakah terangmu tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan? Adakah hidupmu meraba-raba? Itu artinya. Karena kalau udah meraba-raba itu golaf, sudah golaf. Karena kalau sudah golaf, tidak bisa tidak, dadaf. Iya dong. Kita tiba-tiba, saya pernah bangun, so tiba-tiba listrik mati. Udah matikan, aku gak tahu jam berapa matinya. Kok aku merasa kok makin sesak gini. Karena AC kan mati kan otomatis. Nah waktu itu belum ada genset. Jadi kok makin gerah, tiba-tiba bangun, gelap.
Beginilah terakhir. Dadap. Ini kalau udah gini kasih kali-kali kan. Tinggal pasang gondang. Dadap. Langsung ambil handphone. Nggak lihat WA, enggak, langsung flash yang kita hidupkan. Lampunya. Senternya. Itu pun waktu menghidupkan dadap. Karena apa? Semuanya masih gelap. Tapi kalau kita udah langsung standby, akhirnya sekarang udah aku beli langsung lampu portable itu yang udah kita cas, nanti langsung tinggal tek hidup dia. Aku buat dekat tempat tidurku. Jadi nggak perlu lagi aku mau datang di kegelapan malam. Bilang silahkan, saya udah punya emergency. Nah itulah itu, haleluya. Dia tinggal ketek, dekat itu, ketek, hidup. Nah terang dia. Sehingga aku tahu mana jendela, mana pintu keluar, mana pintu toilet. Jadi nggak ada lagi yang dadaf. Makanya saudara kenapa nggak tahu yang mana jodohnya, nggak tahu apa panggilannya, nggak tahu pelayanannya kayak apa. Itu namanya dadaf. Kau belum temukan Sion dan Yerusalemmu. Kenapa? Karena masih banyak buta dan timpangmu dihalangi si Yebus kau masuk. Jadi kalau ketemu lain kali apa kabar? Sudah tumpas Yebus? Jadi orang lain nggak tahu apa tumpas. Kata orang, nah dia nggak tahu itu. Karena rahasianya kalau mau tahu datang ke Zaitun Ibadah. Jadi kalau orang penasaran apa sih istilah kalian banyak banget. Mau tahu? Ya dong, bagi dong. Datang ke Zaitun. Ada harga yang harus dibayar. Nggak boleh cuma dengar YouTube. Haleluya. Harus datang ibadah biar ikut persembahan dan kolekte. Amin saudara. Keren ya. Yang kedua, apa sih yang bisa memenjarakan iman? Tadi kepahitan. Jadi cepat-cepat cari perdamaian. Jangan pernah menjauh dari kasih karunia. Kasih karunia itu membuat kita hidup tidak terkatakan. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita di segala kelemahan kita. Bahkan kasih karunia membuat saudara dan saya yang sudah tidak punya harapan hidup bisa berbuah lebat di hadapan Tuhan. Kurang mantap aminnya. Yang kedua penjara. Yang kedua yang bisa memenjarakan iman kita adalah penjara dalam kelelahan. Tapi tidak mau beristirahat dalam Tuhan. Dan tidak mau masuk dalam kesunyian. Masih ingat kan khotbah tentang kesunyian? Cari kesunyian tempat yang sunyi. Dan jadikan itu tempat persembunyian. Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Lalu ngapain dia di tempat yang sunyi? Main HP? Enggak. Berdoa. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Dan apa? Jadi tempat sunyi itu bicara tentang tempat berdoa. Jadi jangan udah kelelahan jiwamu. Udah kelelahan rohmu. Tapi gak mau kau beristirahat dalam Tuhan. Asik aja kau mencari hiburan sendiri. Asik mencari kekuatan sendiri. Mencari jalan keluar sendiri. Tidak pernah menyerah total ke Tuhan. Ya, kasihan kalau begini. Makanya dalam Matius 11:28, apa kata firman Tuhan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus? Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jadi yang berbeban berat. Yang letih lesu. Yang kelelahan. Kadang-kadang kita merasa begitu ya. Saya aduh, pelayanan juga kadang-kadang bisa seperti merasa kelelahan. Sama kayak Elia kan, udah saya sampaikan itu. Elia aja sekelas Elia. Yang bisa turunkan api dari langit. Pernah ngalami yang namanya kelelahan. Sampai dia berkata lebih baik mati daripada hidup. Dia bilang Tuhan ambillah nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cukuplah, cukup. Kata Elia. Tapi Tuhan bilang no.
Masih harus terus. Haleluya. Lalu saudara, Tuhan katakan, mari kepadaku supaya aku berikan kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang. Belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi jangan biarkan kau terus mengalami kelelahan. Sampai akhirnya kehilangan gairah rohani. Kehilangan gairah berdoa. Sudah tak ada gairah berdoamu. Bukannya kau datang menerobos sampai ke hadapan Tuhan. Udah kau rasa kau kayak tongkat kering. Kenapa kau nggak masuk ke hadapannya? Bilang, ku datang Tuhan. Ini aku Tuhan. Nggak mungkin nggak didengar kau dari surga. Kalau hatimu kau tujukan ke dia. Karena saya ngalami loh. Saya juga tongkat kering. Saya juga bagaikan Samuel yang muda, yang kecil, yang gak ngerti apa-apa. Saya juga boleh dibilang digembalakan oleh orang-orang yang gak jelas. Ya, saya lolos. Dari 3 penggembalaan yang menggembalakanku tapi ingin menghabisi aku. 3 gembala itu malah menginginkan kehancuranku. Tapi saya puji Tuhan, saya lolos. 3 orang ini akhirnya dipisahkan Tuhan dari saya dengan cara Tuhan, bukan saya. Sekali lagi dengan cara Tuhan, bukan saya. Saya bersaksi di hadapannya. Dia saksiku. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan pikul kuk yang kupasang. Supaya jiwamu mendapat ketenangan. Dan bebanku pun ringan. Karena kuk yang kupasang itu apa? Enak. Apa itu kuk? Hidup setiap orang tidak lepas dari beban. Iya kan? Beban keluarga pasti ada. Beban ekonomi pasti. Bahkan beban dosa. Oh haleluya. Banyak orang hidup dengan hati yang letih. Pikiran apa? Berat. Iya kan? Jiwa yang tertekan. Ini kebanyakan mau di gereja, di luar gereja sama. Pelayanan gak pelayanan sama. Ngalami juga, betul gak? Betul tidak? Dengar firman gak dengar firman sama. Tapi saudara, itu bedanya kita. Kalau hidup dalam Tuhan. Karena begitu kita mau menerima kuk yang dipasang Tuhan. Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Itu dia. Apa yang dimaksud kuk itu? Kuk Kristus menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kuk adalah kayu yang dipasang di pundak sapi untuk membajak. Biasanya kuk yang dipasang berpasangan. Ya, sekali lagi. Biasanya kuk yang dipasang itu sapinya berpasangan. Artinya ini 2 ekor sapi berjalan bersama. Memikul beban itu gambaran kita dengan Kristus. Makanya apa kata Yesus tadi? Pikullah kuk yang kupasang. Jadi kita gak akan pernah memikul beban kita sendirian Pak. Gak memikul beban kita seorang diri, tidak. Kalau kau datang pada Tuhan seberat apapun bebanmu, ada Yesus yang menyertai. Pasti kita mendapat ketenangan. Jiwamu mendapat ketenangan. Saudara, kalau aku gak pikul kuk yang dipasang Tuhan, udah gila aku sekarang. Gak kuat menghadapi tekanan ini saudara. Gak kuat. Jujur saya bilang. Kenapa gak kuat? Belum lagi makian orang. Bulian orang. Segala macam. Haleluya. Ya. Tapi karena kita pikul. Bisa senyum. Haleluya. Khotbah tiap hari. Terus on fire. Dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa? Jadi ringan, enak. Karena apa? Kuk Yesus.
Jadi beban itu beban, walaupun kelihatannya aduh berat sebenarnya. Mungkin kalau dokter lihat nggak bisa Pak. Ini Bapak harus istirahat ini Pak. Mungkin udah gitu nih, udah cerewet. Tapi enggak, kalau udah bersama Tuhan, apa yang kelihatannya mustahil semua jadi mungkin. Katakan haleluya. Nah itu dia, harusnya ini kacamata hitam kan biar keren. Haleluya. Iya. Jadi karena kita tidak memikul kuk Kristus sendirian. Tapi kita memikul kuk itu bersama dengan Yesus. Itu gambaran Roh Kudus menolong, penghibur yang memberi kekuatan ketika kita lemah. Yohanes 14:26 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Iya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Terus. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, penghibur, yang diutus Bapa dalam namanya. Dialah yang mengajar kita. Dialah yang mengingatkan kita. Untuk semua yang telah dikatakan Yesus pada kita. Haleluya. Terus ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Iya. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Amin. Terus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Iya. Janganlah gelisah Iya. dan gentar hatimu. Makanya kuk yang kupasang itu enak. Bebanku pun ringan. Ayo sekuk dengan Yesus yuk. Jangan pikul sendiri Pak, sakit. Teriak-teriak pun kau Yesus nggak didengar. Karena apa? Kukmu sendiri yang kau pikul, apalagi ku opungmu. Mengertikah saudaraku? Tuhan tolong kita semua, katakan amin. Jadi kuk Kristus itu sama dengan Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita. Roma 8:26 ya. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Wow, katakan wow. Siapa yang membantu kita dalam kelemahan kita? Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Amen. Roh Kudus itulah kuasa yang maha tinggi. Roh Kuduslah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ketika penciptaan terjadi. Di Kejadian 1 ayat 2. Ketika bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baru tampillah firman. Semuanya akhirnya jadi baik dan terang. Katakan haleluya. Dan ternyata Roh Kudus yang memulihkan dunia yang rusak ribuan tahun yang lalu ada di dalammu sekarang. Ada bersamamu, ada di dalamku. Kemana kita pergi di situ dia ada. Saat kau lemah dia berikan kekuatan. Dan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan jadi saksiku kata Yesus. Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Katakan haleluya. Haleluya. Sedap kali haleluya. Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Saudara merasa lemah? Udah gak berdaya Pak. Udah gak berdaya. Lama kali pun lemah. Udah gak berdaya. Sesak. Datang ke hadapannya. Amin. Pikullah kuk itu. Dan kuk itu adalah roh penolong. Supaya kita ini bagaikan dua sapi. Yang sama-sama dikenakan kuku untuk membajak sawah. Atau memikul beban kayak pedati. Mungkin saya nggak ngerti, nanti searching lah pedati itu kayak apa. Nah, itu kayak gerobak dulu tuh. Ya, itu kalau udah dua sapinya, berat pun bebannya, mereka kan lebih ringan memikulnya. Ada Kristus, sumber kekuatan.
Selemah apapun kau nggak masalah. Yang penting kau berdampingan dengan dia. Saat kau lemah kau dikuatkan. Katakan haleluya. Sehingga tidak akan ada yang akan memenjarakan imanmu. Kita akan jadi benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan akan melawat saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri.